3. Ayo membaca. Bacalah cerita berikut dengan saksama. Judul cerita adalah Pertandingan Bulu Tangkis. Dengarkan isi cerita yang akan Ibu sampaikan ya adik-adik. Di sekolah Nina akan diadakan pertandingan bulu tangkis antar kelas 2. Ibu guru meminta ketua kelas menunjuk perwakilan untuk mengikuti kegiatan ini. Joni terpilih sebagai perwakilan kelas. Teman-teman mendukung Joni. Made dan Tony selalu menemani Joni giat berlatih sebelum bertanding. Pertandingan bulu tangkis akan segera dimulai. Nina dan teman-teman segera berkumpul di tepi lapangan. Mereka sudah siap untuk memberikan dukungan kepada Joni. Joni mendapat lawan Dimas dari kelas 2B. Mereka pun bertanding dengan penuh semangat. Sesekali Dimas tidak dapat memukul kok dari Joni. Begitupun sebaliknya. Akhirnya pertandingan selesai. Joni memenangkan pertandingan. Semua siswa di kelas Joni pun bersorak gembira karena Joni menjadi juara. Nah, adik-adik, temukanlah arti kata dan menuliskan berdasarkan kata yang diberikan. Di pembelajaran ini atau di mata pelajaran ini, adik-adik diperintahkan untuk menemukan kata-kata dalam sebuah cerita tadi, yaitu pertandingan bulu tangkis. Pilihan katanya ada 6. Apakah ada di isi cerita di atas? Yang pertama yaitu pertandingan. Temukanlah atau sebutkan makna kata di Kamus Bahasa Indonesia. Nomor 2, bulu tangkis. Apa makna dari bulu tangkis? Yang ketiga, lapangan. Yang keempat, semangat. Yang kelima, bersorak. Yang keenam, juara. Temukanlah atau carilah kata-kata dari 6 tersebut di buku Kamus Bahasa Indonesia. Ibu sebutkan satu contoh, yaitu pertandingan. Makna dari pertandingan itu adalah perlombaan dalam olahraga yang menghadapkan dua pemain atau regu ya, atau kelompok untuk bertanding. Kemudian apa makna dari bulu tangkis dan selanjutnya lapangan, semangat, bersorak, dan juara. Kemudian setelah itu buatlah kalimat yang menggunakan kata-kata dari yang 6 tersebut. Adik-adik, sekarang mari kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu mata pelajaran matematika. Di sini adik-adik akan membahas dan menentukan bentuk pembagian berdasarkan soal cerita dan menghitung hasil menggunakan pengurangan berulang serta melengkapi tabel pembagian. Ayo dengarkan contoh soal yang akan Ibu sampaikan berikut ini. Sebelum acara pertandingan dimulai, penonton akan dikelompokkan tempat duduknya. Ada 36 siswa dari kelas Nina. Ibu guru membagi tempat duduk siswa menjadi 9
deret sama banyak. Perhatikan gambar yang ada di sebelah kanan. Ada 9 deret. Berapa banyak siswa di setiap deret? Banyak siswa di setiap deret dapat dihitung menggunakan pembagian berikut, yaitu banyak siswa sama dengan 36 dibagi 9 dengan menggunakan pengurangan berulang, yaitu 36 dikurang 9 dikurang 9 dikurang 9 dikurang 9 sama dengan 0. Ada 4 pengurangan sampai habis, yaitu sampai nilai bilangannya menjadi 0. Ada 4 pengurangan sampai habis, artinya 36 dibagi 9 sama dengan 4. 4 pengurangan. Hasilnya menjadi 4. Jadi banyak siswa di setiap deret antara nomor 1 sampai nomor 9 ada 4 orang. Di setiap deret sama banyaknya. Sekarang tuliskan pembagian berdasarkan cerita yang kedua. Lalu hitunglah hasilnya menggunakan perulangan berulang. Ada 40 kapur tulis. Kapur tersebut akan dimasukkan ke dalam 5 kardus sama banyak. Berapa kapur tulis di setiap kardus? Adik-adik akan menentukan 3 jenis pembagian, yaitu bentuk pembagiannya, bentuk pengurangan berulang, dan hasil pembagian. Seperti contoh yang baru saja kita bahas. Bentuk pembagiannya adalah 40 dibagi 5. Dan kemudian menentukan bentuk pengurangan berulangnya. 40 dibagi 5 sama dengan 40 dikurang 5 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 sama dengan 0. Ada 8 pengurangan sampai habis. Artinya 40 dibagi 5 sama dengan 8. Jadi banyak kapur tulis di setiap kardus berjumlah 8 pieces. Tuliskan di buku adik-adik jawaban yang baru saja Ibu sampaikan. Pembagian juga dapat dihitung dengan cara pengelompokan. Perhatikan contoh berikut. Ada 18 kelereng yang akan dibagikan kepada 3 anak sama banyak. Banyak kelereng di setiap kelompok sama dengan 6, yaitu hasil bagi dari 18 bagi 3 sama dengan 6. Perhatikan contoh yang ada di samping sebelah kanan. 3 kelompok tadi yaitu berwarna lingkaran merah, hijau, dan biru. Masing-masing setiap kelompok berjumlah 6 buah kelereng. Sama banyaknya. Di setiap kelompok berjumlah 6. Tidak ada yang sisa, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Baiklah, mari kita lanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu SBDP. Di pembelajaran ini, adik-adik akan membahas dan mengetahui fungsi alat-alat menggambar.
apa saja? Dengarkanlah isi teks bacaan yang akan Ibu sampaikan. Ayo berkreasi. Pada halaman 70 buku tematik adik-adik. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang cara membuat gambar imajinatif. Deli menggunakan beberapa media gambar. Tahukah kamu fungsi dari media gambar tersebut? Nah, coba dan ayo perhatikan gambar-gambar berikut ini. Yang pertama, alat-alat yang menggunakan gambar imajinatif yang digunakan. Pertama, buku, yaitu tempat untuk menggambar. 2. Pensil, yaitu untuk menggambar sketsa atau pola. Yang ketiga, penghapus, untuk menghapus gambar sebelum diwarnai atau gambar yang salah. Keempat, pensil warna, digunakan untuk mewarnai gambar atau menghias pola yang sudah adik-adik lukis. Nah, itulah salah satu alat-alat yang digunakan dalam menggambar imajinatif. Ada satu lagi yang tertinggal, yaitu penggaris. Digunakan untuk menggaris sebuah garis lurus di buku gambar adik-adik ketika diperlukan. Ada alat mewarnai lainnya selain pensil gambar adalah krayon. Krayon merupakan media kering, bentuknya seperti lilin. Krayon juga memiliki tekstur yang khas. Kamu dapat menghaluskan hasil gambar dengan cotton bud. Caranya dengan memulas seperti pensil. Memulas itu artinya mengoles-ngoles dari cotton bud-nya.